Dan pada waktu saya sampai saudara, di depan gambar daripada Hitler, dia berdiri dan ketawa ngakak. Dia bilang begini, tunggu. Dia ngomong sama saya. Saudara, dia bilang gini, tunggu. Engkau one day akan berhadapan face to face dengan orang yang kubangkitkan seperti Hitler. Dan orang ini akan lebih hebat dari Hitler. Dia berkata Hitler akan membunuh 6 juta. Dia akan membunuh miliar. Tunggu aja. Saudara, waktu saya dengar itu, dia bilang hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, berapa banyak saudara mengerti artinya anugerah? Berapa banyak saudara perjamuan kudus dengan gemetar dan berkata, aku butuh karaktermu Tuhan. Aku butuh perlindunganmu. Aku butuh cintamu bergelora. Dan itu mencuci dengan darah anak domba. Saudara, ada cawan di sini adalah cawan kejahatan. Di sini adalah cawan saudara, ucapan syukur, ketaatan. Saudara mau menahan, simple, penuhi cawan ucapan syukur. Penuhi cawan doa, penuhi cawan berkat, penuhi cawan jiwa-jiwa, otomatis menahan ini. Dan otomatis lawatan yang datang dan bukan bencana. Saya berdoa saudara bisa ikut jam 5 pagi. Saudara setiap hari bersama Pak Daniel. Saudara bisa ikut wake up call. Saudara bersama hamba-hamba Tuhan luar negeri. Saudara bisa ikut yang mana saja. Tapi penuhi cawan ini, maka engkau menahannya. Tapi kalau kita tidak menahannya, ini yang akan terjadi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Saya terus ingatkan karena saya mau berkata engkau tidak menahannya. Ini yang akan terjadi. Saudara, dikatakan semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri, angka yang menyatakan nama itu. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah 666. Saudara, saya mau saudara mengerti begini ya, ini ada roh di atas, roh ya. Jadi banyak orang berkata antikris itu manusia, enggak, roh. Perusak itu manusia, bukan roh. Saudara, yang namanya saudara ya, penguasa pembinasa keji itu manusia, bukan roh. Tetapi mereka butuh sesuatu untuk menjadi pelaksana mereka. Dan pelaksana itu bisa bentuknya virus. Pelaksana itu bisa bentuknya manusia yang tiba-tiba saudara kehilangan namanya hati nurani, nembakin semua orang. Sehingga mereka disebut binatang. Tiba-tiba ada orang yang sakit hati seperti Hitler. Dan tiba-tiba membunuh 6 juta orang. Saudara, sekali lagi, roh yang kita hadapi. Tapi ada orang yang kemudian bisa dihinggapi. Saudara, dan mereka ini disebut binatang. Saudara, tetapi kata binatang itu juga artinya saudara racun. Jadi itu apa aja, tidak perlu saudara manusia. Saudara, itu juga bisa saudara kelelawar, saudara ya, dipakai saudara. Saudara, itu juga artinya jerat. Tapi itu juga artinya kehancuran. Nah, saya berdoa saudara menangkap ini. Saya berdoa saudara waspada. Saudara, seorang hamba Tuhan 2000 saudara 14 ditemui orang-orang kudus. Salah satunya Yusuf.
Saudara, dan dia berkata dalam 7 tahun ini, ayo beli tanah, ya buka peternakan, buka hidroponik, cari di tempat yang tersembunyi dan lakukan seberapa yang kau bisa persiapan. Karena cuma 7 tahun lagi, sesudah itu, masa kesusahan besar, masa kerusakan, masa engkau tidak bisa membeli dan menjual kalau engkau tidak punya tanda akan datang. Saudara, beberapa hamba Tuhan termasuk Benny Hinn, dia sampai ngomong jelas-jelasan begini, akan lebih banyak yang ditinggal daripada diangkat. Jadi mari kita khotbah buat mereka yang ditinggal, supaya mereka hari-hari ini mempersiapkan diri. Kalau perlu bikin, saudara ya, tanaman di rumah bunker, cari tanah di atas gunung yang tersembunyi. Jadi setiap saudara, di depan mata semua itu akan terjadi. Saya tidak bicara tahunnya, saya tidak bicara waktunya, saya tidak bicara orangnya, saya tidak bicara organisasi. Saya bicara cepat atau lambat apapun akan terjadi. Dan tentukan, apakah saudara mau menjadi orang yang diangkat? Apakah saudara menjadi orang yang menahan? Ataukah saudara jadi orang yang mempersiapkan ditinggal? Boleh juga. Saudara bilang, saya mau jadi orang yang mempersiapkan iman saya supaya saya jadi martir. Boleh juga. Tapi jangan bodoh untuk hidup tanpa persiapan. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara Sadu berkata bahwa target pemerintah 2020 sampai 2021 akan mulai di mana-mana cashless. Dan itu adalah awal dari tanda saudara yang akan dibagikan. Sekali lagi saudara bisa pilih menahan. Saudara bisa pilih menyiapkan diri. Atau saudara bisa pilih pasrah. Saudara, chip atau apapun lah namanya, karena hari-hari ini namanya sudah tidak chip. Saudara, itu bisa disuntikan. Itu bisa bentuknya vaksinasi. Saudara, itu bisa bentuknya seperti tato, cuma pakai alat elektronik. Saudara, itu bisa pakai tinta UV yang tidak terlihat. Itu bisa implan di otak. Saudara, itu ayatnya saudara, dan itu sangat banyak. Tapi saya mau bacakan ayat yang sangat jelas. Saudara, ayat yang sangat jelas berkata, apa akibatnya kalau saudara menerima chips itu? Mari kita baca sama-sama saudara. Saudara, ayatnya yang sangat jelas. Kalau saudara menerima saudara chips itu. Dan saya berharap saudara semua berteriak. Saudara semua berkata, no way. Dan kita berkata, Tuhan, siapkan aku dan keluargaku untuk tidak menerima chips itu. Mari tolong ayatnya dikeluarkan. Saudara, next. Saya minta yang langsung ayatnya dulu. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya masuk di otak kita semua sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, di depan mata anak domba. Saudara, saya mau berkata dengan cara apapun, ingatkan saudara, bahwa begitu saudara menerima tanda itu
dengan alasan apapun, tahu tidak tahu saudara, maka otomatis saudara disiksa di dalam saudara. Pertama, murka Allah, berarti nggak bisa diangkat, berarti saudara mengalami yang paling mengerikan. Tapi yang kedua, saudara masuk dalam kebinasaan karena disiksa dalam api dan belerang. Kata api dan belerang selalu cuma muncul saudara, cuma muncul untuk apa? Neraka. Cuma muncul untuk neraka. Saudara, dan banyak orang berkata, Bu, saya nggak menyembah. Saya nggak menyembah. Jadi seharusnya nggak masalah. Saudara, hukum adalah hukum. Sekarang kalau saudara ya, hukum gravitasi. Saudara begitu botol dilepaskan, pasti jatuh ke bawah. Betul kan? Saudara, dan kemudian saudara bilang gini, anak saya masih 3 tahun nggak tahu hukum gravitasi. Berlaku nggak? Botolnya jatuh ke bawah atau karena dia nggak ngerti jatuh ke atas? Jatuh ke bawah. Karena hukum saudara tetap berlaku. Ngerti, tidak ngerti. Saudara, dan saya mau berkata, saya cuma mau cerita supaya saudara ini sadar. Saudara, hari itu kami pergi pelayanan dan peperangan di Cina. Mengunjungi beberapa tempat saudara. Dan salah satunya mengunjungi peternakan dan segala macam. Dan mereka mulai cerita saudara. Saudara bayangkan ini 3 tahun yang lalu saudara. 3 tahun yang lalu. Dia berkata begini, Cina itu ya gak usah pakai peternak sekarang. Jadi dia bilang semua sapi, semua kambing itu dikasih chips. Dikasih semacam tato, semacam chips. Dan itu gak kelihatan saudara. Tetapi orang gak bisa nyuri. Karena pada waktu nanti jual, beli, itu kelihatan, kebaca langsung. Pakai sinar khusus. Jadi ketahuan ini punya siapa saudara. Ya, ini punya si A atau si B dan si C. Saudara ya, gak bisa bilang, oh ini punya saya. Gak bisa, mau campur semuanya kebaca langsung. Karena ada tatonya, ada chipsnya. Tapi lebih hebat dari itu. Dia bilang begini, saya bilang, terus gimana? Itu kayak radio Bu. Begitu kita nyalakan, mereka semua keluar kandang. Dan kemudian mereka jalan ke padang makan semuanya. Nanti kita nyalakan lagi, dia semuanya balik. Saudara. Dan dia bilang kita tinggal pakai itu. Yang lebih canggih lagi saudara. Dia bilang kami ternakkan yang namanya ikan. Tapi ikan itu gak pernah bisa besar kalau tidak hidup di laut. Jadi dia bilang kami kasih chips. Kemudian kami lepas di laut. Mereka akan jadi gede karena kena arus, kena semuanya. Jadi besar. Dan dia bilang 6 bulan sampai 1 tahun tergantung besarnya. Kami tinggal nyalakan. Saudara, dia jalan pakai kapal. Bawahnya dibuka dan dinyalakan. Maka semua ikan kecil yang waktu itu ditanam chip. Dia sudah jadi gendut-gendut gede-gede. Semua akan datang. Masuk ke dalam kapal. Dan ditutup. Selesai. Saudara, jadi banyak orang kan berkata begini. Bu, saya gak menyembah patung itu. Kamu gak akan nyembah saudara. Karena ikan itu hidup normal. Ikan itu tidak ada yang disuruh nyembah patung saudara. Tapi pada waktu dia diperintahkan sesuatu, saudara, otomatis dia akan taat. Saya berdoa kita mengerti. Karena itu Tuhan dengan sangat jelas berkata, siapa menerima itu, mengerti tidak mengerti, alasannya apapun, saudara tidak bisa diangkat. Saudara masuk dalam masa murka Allah. Dan saudara akan masuk neraka. Saudara, kita lihat yang E sekarang. Ya. Dan ini saya berdoa saudara bisa pakai ayat ini untuk menahannya.
Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya di atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Saudara mungkin dengar beberapa orang berkata akan ada bisul, akan ada virus yang lebih mengerikan, akan ada Ebola, akan ada virus campuran antara Ebola dan HIV yang menimbulkan borok-borok. Tapi sekali lagi saya berdoa saudara dengan tenang berkata, ada T dalam hidup kami. Dan itu hanya berlaku untuk mereka yang menerima tanda dari binatang itu. Hari ini tentukan di mana engkau berdiri. Tentukan apa yang engkau siapkan. Karena suka tidak suka ini semua akan datang. Dan saya berharap kita menjadi orang yang sangat siap. Karena kita ada Roh Kudus, ada tanda T dalam hidup kita. Saudara, sekarang mari kita teruskan. Saudara, bagaimana kita menahan? Ya, kita akan lihat apa yang iblis buat. Saudara, Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27 2. Yang kedua, saudara, yang perlu kita tahan, yang pertama adalah roh perusak. Roh perusak, saudara, dan antikris. Sekali lagi ini roh, bukan orang, bukan pemerintahan. Itu siapa saja bisa dipakai. Tetapi ini bicara roh. Saudara, ayatnya dengan jelas berkata raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, saya mau saudara mengerti ya, ada 2 korban. Pertama adalah korban sembelihan. Pada waktu saudara berani sembelih daging saudara. Pada waktu saudara ya berkata, Tuhan, semua yang aku mau, aku berhenti karena sekarang aku pakai yang Tuhan mau. Bukan soal perasaanku, tapi perasaan Tuhan. Itu adalah korban sembelihan. Saudara, yang kedua adalah korban santapan. Saudara dan Tuhan berkata, apapun yang Tuhan bisa nikmati, bisa makan, itu adalah korban santapan. Korban santapan. Tapi bicara di luar ini, saudara, saya sudah tahu ayat ini dari sejak saya belajar akhir zaman, mungkin 20 tahun yang lalu. Saudara, dan pada waktu itu saudara hamba Tuhan yang menerangkan bahwa ada satu hari bahwa mereka tidak akan ada yang boleh ya untuk berdoa aja nggak boleh. Kata Tuhan akan dicabut. Kata doa akan hilang. Itu penerangan 20 tahun yang lalu. Saudara, dan mereka berkata, lihat komunis. Ya, dia berkata, lihat zaman Daniel yang sudah dikasih simpel, contohnya 3 hari doa sama siapapun nggak boleh, nggak peduli. Dan hari itu saya yang bodoh ini berkata begini, mana mungkin bisa menghentikan doa 24 jam di Tibet. Mungkin banyak orang yang tidak tahu di Tibet itu mereka kalau doa 24 jam saudara. Saudara, itu para biksu, saudara terus tang teng tong berdoa 24 jam. Semedi. Saya berkata, mana mungkin. Saudara, itu menghasilkan visa, menghasilkan uang, menghasilkan banyak hal. Dan gak mungkin. Mana mungkin. Tapi hari ini saudara, tiba-tiba hanya karena virus kecil, saudara, Mekah Medina kosong. Semua kelenteng kosong. Semua pura kosong. Dan saudara bilang, Bu,
Belum berhenti total, belum. Tidak ada yang langsung, tidak ada, saudara. Ini bahkan menurut saya baru simulasi kecil. Baru awal. Tapi kalau yang awal saudara nggak aware, bagaimana saudara menghadapi the true war? Bagaimana kita menghadapi panasnya, bahkan the final war. Saudara, dan bagaimana kita menahannya? Sekali lagi hari ini temanya adalah menahan. Bukan soal merekanya, tapi menahannya. Amin. Saudara, dan ini bagian saudara dan saya. Yeremia 33 ayat 18, 20, 22. Dan keturunan imam-imam orang Lewi, ingat kita adalah imamat yang rajani. Saudara, imamat yang rajani berkata tidak akan terputus. Saudara, tidak akan apa saudara? Terputus. Mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, membakar korban sajian, mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikian aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Saya berdoa semua saudara mengerti. Iblis menghentikan semua penyembahan untuk perjanjian ini batal. Saudara, sekali lagi tangkap. Ini rencana iblis. Satu, pada waktu saudara semua saudara korban dihentikan, maka tidak ada lagi pasukan yang bangkit. Maka tidak ada lagi pasukan yang dikatakan seperti pasir di laut. Saudara akan dibangkitkan kekuatan banyaknya lawatan terbesar. Yang kedua, dia berkata tadi jelas, begitu berhenti total nih, bam, maka kekejian bukan sayap kesembuhan, tapi sayap perjinahan, kekejian, seks bebas, saudara lesbi, homo, saudara mungkin dengan binatang, apapun kejahatan yang pernah saudara pikirkan akan mulai beredar. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Saudara, nah sekali lagi mereka dikatakan di sini ya, di atas sayap kekejian akan datang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menintai yang membinasakan itu. Jadi gini ya, iblis ini akan membinasakan sebanyak mungkin, bersama-sama dia diseret sama-sama masuk ke neraka. Bisa ngerti maksudnya? Saudara, begitu yang namanya korban ini ditekan, maka dia akan mulai masuk, melangkahkan kaki ke pelataran. Kalau saudara baca ayatnya, dikatakan, lihat, dia akan mulai masuk di pelataran. Dan orang-orang yang di pelataran hari ini sudah tidak mau berdoa. Hari ini pasti saudara sudah malas. Hari-hari ini sudah tidak lagi berdiri. Kalau di rumah cuma sekedar ya dengerin, pindah dari satu channel ke satu channel. Saudara, dia sudah mulai menginjakkan kaki di pelataran. Dan saya berdoa saudara ngerti. Saya berharap saudara mengerti. Kalau kita tidak bersama menghentikan, dia akan membinasakan dan menyeret jutaan miliaran orang. Dan bagaimana kita saudara bisa menghentikan? Dikatakan naikkan. Ini ayatnya jelas imamat yang rajani. Karena ini Lewi dan Daud saudara. Saudara, dan dikatakan naikkan sebuah korban yang tidak terputus. Naikkan saudara.
Saudara, dan jangan sebut korban yang bukan korban. Misalnya nih ya, saudara kasih kolekte. Saudara kasih kolekte 5.000, uangmu 5 juta atau 50 juta. Itu bukan korban ya. Itu sedekah. Sedekah itu sedikit. Artinya ya, sama se-nya ya. Sekali lagi, jangan sebut itu korban. Kalau saudara ini berkata, saya naikkan korban syukur. Saudara baru dapat kijang atau dapat duit 1 juta. Dan saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Itu bukan korban. Itu namanya basa-basi, kesopanan. Dan yang bisa menghentikan ini hanyalah korban. Saudara, korban sajian. Kapan terakhir engkau nyanyi dengan bagus banget, latihan, dan saudara nyanyikan di hadapan Tuhan? Itu korban sajian. Kapan saudara bikin baju khusus, kemudian malam jam 3 saudara latihan dan latihan dan latihan. Terus kemudian saudara malam jam 3 saudara pasang lagu, saudara nari buat Tuhan sendiri pakai baju yang terbaik. Itu korban sajian. Kau masak, kau ramu. Saudara, kapan terakhir saudara engkau sungguh-sungguh menyiapkan sesuatu? Saudara siapkan sembako sangat banyak, siapin. Ada kartu ucapan dan saudara mulai bagikan. Itu korban sajian. Saudara, kapan terakhir kau bikin kaos? Mungkin kaosnya kalimatnya bagus banget. Dan saudara bagikan buat para dokter, para perawat. Karena pakai APD itu puanas. Jadi setiap kali ganti APD mereka harus ganti kaos, saudara. Saudara, jadi beberapa kali saya dapat kabar saudara dibutuhkan stok kaos. Saudara di rumah sakit. Karena itu sangat diperlukan. Setiap ganti APD berarti harus ganti apa? Kaos, saudara. Dan kalau bisa saudara itu baru, karena APD nanti dibuang. Saudara, semuanya dibuang. Sekali lagi, kapan terakhir kita buat kaos saja dengan tulisan, ya, Tuhan menyembuhkan. Dan kita bagikan. Itu korban sajian. Tetapi ada dikatakan, saudara, ada korban sembelian. Sekali lagi tadi saya sudah terangkan. Kapan terakhir engkau menyangkal dirimu begitu rupa? Saudara, kapan terakhir engkau potong yang namanya nafsumu? Dan itu jadi korban sembelian. Kapan terakhir? Mungkin saudara punya musuh. Orang ini jahat banget. Dan saudara bawa saudara sesuatu. Dan itu jadi korban sembelian. Saya masih ingat ini kejadian kecil. Saudara, saya punya tetangga saya itu pemarah banget lah. Pokoknya saya nyanyi jam 7 pagi dia bilang mengganggu. Saudara, dia nyanyi jam 12 siang juga mengganggu. Saya nyanyi sore juga mengganggu. Dan kalau dia marah, saudara, dia ketok apartemen saya. Bam, dia maki-maki. Untunglah saya bukan orang yang ngerti bahasa Belanda dengan baik. Jadi dia maki panjang dalam hati. Lu ngomong apa, gue juga gak ngerti. Itu saudara ya. Saudara, dia maki-maki. Saudara, dan saya sebel banget. Saya ini pemarah, saya ini galak. Saya bukan orang sebenarnya yang penakut. Jadi makin dimaki, saya makin teriak sebenarnya. Saudara, dan dia memaki saya jam 7 pagi. Saya selalu ngomong begini sama dia, apa hak lu? Ini jam 7, jamnya orang bangun. Nah, kalau saya doa keras-keras, misalnya itu jam 10 malam, masih bisa lah kamu marah. Jam 7 pagi kok, apa hakmu? Tapi sekali lagi hari itu, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini, cariin apple pie yang paling enak. Kamu cariin kopi yang paling enak.
dan kamu datang ke tetanggamu dengan cinta, dengan attitude yang baik, pakai muka yang paling manis. Saudara, kita bisa loh datang ngasih sebagainya. Ini. Saudara, kita bisa aja datang ke orang dengan berkata begini. Ya sorry deh. Ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Datang dengan attitude yang benar. Saudara, akhirnya buat saya hari itu saya gak punya uang banyak. Saya beli saudara dengan uang saya sebel banget. Karena lebih baik saya makan daripada ngasih ke dia. Gak rela gitu saudara. Saudara, saya juga sebenarnya saudara, buat saya uang segitu saya gak akan belilah. Itu buat saya kue terlalu mahal. Tapi sekali lagi saya belajar untuk memberikan korban sembelihan. Saudara, saya ketok. Saya udah pasang muka semanis mungkin. Ya. Tapi manis itu gak bisa cuma di muka, harus dari dalam saudara ya. Terus saya bilang sama dia, maafkan kalau saya selama ini ganggu. Terus saya kasih ini sedikit buat kamu. Saudara, terus saya kasih kopinya. Terus mukanya masih cembetut dan dia bilang oke. Dia tutup. Tapi rupanya waktu dia makan itu kue, dia baru tahu itu kue mahal dan enak banget saudara. Sayangnya bukan saya yang makan, dia yang makan. Saudara ya. Dan waktu dia yang makan saudara, tiba-tiba berapa menit kemudian saya dengar diketok. Dan orang ini berdiri di depan pintu. Dan dia bilang sama saya, boleh saya masuk? Saya bilang boleh. Dia masuk, saya bikinin minum. Terus dia bilang, apa yang kamu buat tadi menyentuh hati saya. Terus dia cerita saudara. Saudara, rupanya orang ini benci banget sama gereja. Saudara, 20 tahun dengan seseorang yang dia cinta. Begitu dia masuk ke gereja saudara bersama orang yang Samenwonen. Dia mendengar berita bahwa Samenwonen atau tinggal bersama tanpa menikah itu dosa. Saudara, bukan istrinya lah, temannya itu nangis-nangis bertobat. Dan temannya ini memutuskan keluar pisah sama dia. Saudara, sejak hari itu dia benci banget sama gereja. Apalagi setelah dia dengar temannya yang pisah sama dia hidup benar melayani jatuh cinta sama orang di gereja. Ya, dan kemudian sudah menikah dengan orang di gereja. Dia tambah bencinya setengah mati lah. Saudara, dan dia mulai cerita. Sejak itu dia menutup diri. Itu kejadian sudah sekitar kira 7 tahun. Dia menutup diri, dia tinggal sendiri. Dia benci banget semua dengan apapun gereja. Saudara, dan dia bilang setiap kali saya dengar kamu nyanyi, itu saya seperti disayat-sayat. Karena saya ingat akan teman saya. Saudara, kita seringkali gak tahu alasan orang. Setiap orang saudara seringkali punya luka. Dan kita gak pernah tahu. Saya nyanyi coba pakai gitar satu orang dia maki-maki. Rumah saya digombrong-bombrong saudara. Dimaki-maki. Ternyata apapun yang saya nyanyikan mengingatkan dia pada cintanya yang sejati. Saudara, tapi hari itu dia nangis. Nangis di depan saya. Saudara, dan saya doakan. Saudara, setelah saya doain, saya ajak terima Yesus. Dan tiba-tiba dia bilang, saya mau deh. Dia bilang 7 tahun. Dan saya tahu bukan salah Tuhan. Bukan salah perempuan itu. Tapi terlalu sakit. Saudara, singkat cerita, saya doain, saya ajak terima Yesus. Dan tiba-tiba dia bilang gini, saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya lega ya. Saudara, kesakitan itu bisa ditancap iblis dalam hidup seseorang. Saya mau berkata buat yang di rumah, buat siapapun engkau yang mendengarkan. Saya sudah melayani hari-hari ini puluhan orang yang gak sakit. Tapi dia terasa sakit. Dia bahkan ketakutan dan gak bisa tidur. Padahal dia sudah cek dan negatif dan ke dokter dan gak ada masalah. Saya mau berkata roh ketakutan, roh kesakitan bisa ditancap iblis. Begitu kuat
dalam hidupmu. Tapi sekali lagi saya berkata, ada kuasa Tuhan. Ada darah Yesus. Ada pikiran Kristus. Ada yang ilahi. Satu doa, satu perkataan iman menyembuhkan kita semuanya. Saudara, orang ini sembuh. Bahkan orang ini, saudara, hari-hari tertentu ikut doa bersama saya. Saudara, orang ini tiba-tiba suka pujian. Bahkan minta kaset lagu. Bahkan mau ke gereja. Saudara, hari itu saya berkata, Tuhan, murahlah. Ya, murahlah apel pie dan kopi membawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi persoalannya bukan apel pie-nya, saudara. Tapi korban sembelihan. Saya tidak tahu hari ini. Tapi saya berkata, Tuhan berkata, naikkan korban sembelihan. Dan tidak terputus. Naikkan di waktu saudara 24 jam. Jam 3, jam 4 nyembah. Saudara bukan di tempat ini. Tapi pada waktu ada orang-orang berkata, saya naik ke atap. Saya naik ke atas, saya doa. Korban sembelihan akan menahan sangat banyak. Saudara, ada yang ketiga. Nah ya, saudara, yang ketiga, saudara, adalah kuasa perkataan. Itu benar-benar menahan. Saudara, ayatnya berkata Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini. Tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, hari-hari ini kalau saudara punya iman, saudara tinggal berkata, di dalam nama Yesus semua virus pergi ke laut. Itu akan terjadi. Saudara punya perkataan dan punya iman. Saudara bisa berkata, dalam nama Yesus aku buka pintu pekerjaan. Dan tidak tahu bagaimana akan ada pintu pekerjaan yang terbuka buat saudara. Saudara, ada seorang teman, saudara dan suaminya sudah beberapa bulan tidak dapat pekerjaan, pengangguran, memang sudah dipecat sebelum peristiwa ini. Tetapi hari-hari ini, saudara, pertama dia ngalamin ketakutan luar biasa. Sampai kemudian istrinya mulai memberikan khotbah-khotbah saya. Dan waktu dia berikan khotbah-khotbah saya, suaminya mulai berkata, itu orang gila, itu orang marah-marah terus. Tetapi okelah, saya coba praktek. Saudara, dia coba praktek. Dia mulai turun ke jalan. Dia masak sendiri, saudara, nasi goreng. Dia siapkan 5-6, saudara. Dan dia mulai turun ke jalan, saudara. Dia cari orang yang paling kasihan, tukang sapu, apa. Dan saudara, tukang sapu itu pada waktu dikasih, dia bilang begini, Pak, terima kasih banget ya. Mungkin buat Bapak, ya ini cuma satu nasi. Buat saya, dia bilang, ini bisa nyambung 1 hari lagi. Dia bilang gaji saya gak banyak dan itu cuma sekarang buat istri, anak-anak saya, semua di rumah, semua makan di rumah, gak cukup. Jadi setiap kali dia dapat, dia bilang, saya bawa dan ini bisa buat 3 orang makan. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Dan dia bilang istrinya dulu pemulung lumayan. Sekarang udah gak boleh masuk manapun. Sehingga istrinya gak bisa lagi dapat penghasilan. Saudara, yang anaknya, saudara, dulu tukang, saudara, ojek. Dan sehari-hari ini tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi penghasilannya hanyalah dari bapaknya yang memang tukang sapu. Dan memang dibayar bulanan walaupun gak banyak. Saudara, sekali lagi bapak ini mulai jalan. Dan yang ajaib, dia setiap kali dia bagi, dia dengar cerita mereka, dia nangis. Saudara, dan besoknya dia tambah lagi. Kalau dulunya cuma 5, 6, dia tambah lagi 20, dia masak sendiri. Istrinya berkata, katanya mau berhemat. Dia bilang, saya ketularan tuh sama tuh orang. Ya, di musim begini bukannya berhemat, bagi-bagi terus.
Saudara, kitalah orang-orang yang tidak pernah berhemat. Why? Karena kita berhikmat. Saudara, kita tidak buang-buang uang. Kita bukan berhemat. Karena kita golongan berhikmat. Amin. Dan Alkitab berkata, gunakan uangmu. Tabur di tempat yang tepat. Kamu akan menuai berlipat kali ganda. Itulah berhikmat. Sekali lagi, saudara tidak buang-buang. Makanya saya marah. Saya bilang begini, di data yang benar. Jangan ngasih 2-3 kali. Jangan tidak sampai kepada orang. Cuma dititipin sama lurah. Jangan. Karena itu namanya buang-buang uang. Saudara harus berhikmat. Menabur di tempat yang tepat. Dan saudara akan lihat berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Saudara, dan dia aneh, saudara. Pada waktu dia lakukan itu, saudara, dan dia, saudara, tiba-tiba ada orang telepon. Dan orang itu berkata, saya butuh orang yang berani untuk ngurus supir-supir. Dan dia bilang, kamu bisa gak? Dia bilang, bisa. Saya hari-hari ini turun ke jalan ketemu mereka. Dia bilang, oke. Saudara, dia mulai ngurus supir-supir. Dan singkat cerita, saudara, dalam kondisi seperti ini, dia dapat pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat, saudara, dari gajinya yang lalu. Saudara, dan karena dia ngurus supir-supir, dia juga tahu banyak hal. Dia tahu di sini ada pembuangan makanan, di sini ada yang nggak laku, di sini ada kelebihan stok, dan dia pakai lagi, saudara. Dia tawarin lagi ke tempat yang lain, dan dia dapat untung lagi. Dan dia berkata, Bu, Tuhan itu terlalu baik. Saya ini cuma bagi-bagi makanan. Tiba-tiba saya lepas dari kesulitan ekonomi. Saudara, sekali lagi berhikmat. Bukan berhemat. Beda dikit. Dan saya berdoa saudara menangkapnya. Saudara, hari-hari ini yang iblis mau buat adalah apa? Seluruh bumi penuh dengan keluhan, sungut-sungut, kabar busuk. Bilangan 14 ayat 36 sampai 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Dan orang-orang itu kena, saudara, tulah Tuhan dan mati. Ulangan 1 ayat 34 dan 35. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang ini, angkatan jahat ini, akan melihat negeri yang baik. Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikan kepada nenek moyang. Saudara, saya berdoa hari ini. Negeri ini sudah penuh dengan sungut-sungut. Apapun. Dikasih makanan, sungut. Dikasih 1 juta, sungut. Saudara, negeri ini sudah penuh dengan hoaks. Sudah penuh dengan makian. Sudah penuh dengan kebohongan. Sudah penuh, saudara, dengan rasa tidak puas. Dan hari ini saya mau berkata, stop itu. Karena itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Tapi hari-hari ini naikkan kecapi. Semua orang yang penuh dengan sungut-sungut tidak akan sampai masuk ke tanah perjanjian. Tapi saudara yang hari-hari ini penuh dengan kecapi. Saya bacakan ayat saudara satu lagi. Bagaimana menahan semuanya. Saudara, di dalam Wahyu 14 ayat Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Dan pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, saya mau terangkan ada 3 hal, saudara ya. Pertama, ini ada roh di atas. Saudara, dan roh itu akan mencari orang yang bisa ditunggangi. Saudara, hari itu saya berdiri di depan saudara, gambarnya Hitler di tempat Holocaust. Tiba-tiba saudara, roh gede banget, ketawa.
Dia berkata begini, mereka bikin istana buat aku di sini. Saudara, kalau sudah pernah ke Israel, pergilah ke Museum Holocaust, itu ngeri banget. Saudara, itu suara mereka semua yang dibunuh. Saudara, jutaan foto mereka. Itu ada tempat saudara lubang, ngeri banget, ada suara teriakan-teriakan mereka. Ada barang-barang bekas darah yang semuanya didokumenter, gambar semuanya. Mereka berpikir itu menjadi peringatan supaya tidak ada kejahatan, saudara, yang bisa mengulang lagi seperti itu. Maksudnya baik. Sekali lagi, maksud baik belum tentu baik, saudara. Saudara, tapi pada waktu saya sampai di situ saya kaget. Saudara, itu roh pembinasa keji itu kuat sekali, hitam semuanya. Saudara, dia pakai senjata mengerikan, semuanya senjatanya macam-macam. Semuanya hitam dan dia ketawa. Dia bilang begini, mereka buat istana bagiku. Setiap hari aku mencium, mendengar suara teriakan darah itu. Setiap hari orang yang datang mengeluarkan kebencian, mengeluarkan kesakitan, mengeluarkan ketakutan, mengeluarkan marah. Dan itu membuat aku semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Setiap kali mereka datang dan dengan benci, dan membuat aku semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Dan pada waktu saya sampai, saudara, di depan gambar daripada Hitler, dia berdiri dan ketawa ngakak. Dia bilang begini, tunggu. Dia ngomong sama saya, saudara, dia bilang gini, tunggu, engkau one day akan berhadapan face to face dengan orang yang kubangkitkan seperti Hitler. Dan orang ini akan lebih hebat dari Hitler. Dia berkata Hitler akan membunuh 6 juta. Dia akan membunuh miliar. Tunggu aja. Saudara, waktu saya dengar itu, dia bilang hari ini. Dia bilang itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya belum dapatkan orang yang begitu membenci. Saya belum dapatkan orang yang begitu sakit. Saya belum dapatkan orang yang begitu pengen berkuasa, sehingga saya dapat menguasainya. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara bisa siapa saja. Dan bisa apa saja menjadi binatang. Saya berdoa kecapimu, kecapi cinta, memadamkan semua kebencian. Hari-hari ini teriakan kecapi kemurahan, dan itu memadamkan saudara kemarahan dari banyak orang. Saudara naikkan kecapi saudara ucapan syukur, dan itu memadamkan sungut-sungut dari banyak orang. Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa.
Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma pasal 4. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat,
supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu dengan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.